kembali lagi partai politik itu kan yang dikejar menang dan kalah. Iya. Nah itu jadi pendidikan politiknya menjadi tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk Sobat OTT Literasi semuanya. Pada hari ini, Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ibu Dr. Hajah Megawati SH.M. Hum. Beliau dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dan juga sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Pak Direktur. Direktur. Oke, untuk Sobat OTT semuanya, tema kita hari ini tentang demokrasi. Jadi kita akan bincang-bincang tentang demokrasi ini. Bu Mega, ini kan ada kekhawatiran nih Bu. Kekhawatiran tapi juga harapan tentang demokrasi itu gitu. Tentang apa kebebasan warga negara dan sebagainya. Sebenarnya apa sih Bu yang menjadi titik unggul sistem demokrasi itu dibandingkan mungkin dengan sistem kerajaan atau sistem yang lain gitu ya kira-kira? Sebenarnya demokrasi itu tidak hanya pada negara-negara yang republik semacam itu. Negara kerajaan pun sebenarnya juga sudah mengenal sistem demokrasi itu sendiri. Jadi tidak total ansih raja ya? Tidak. Ya. Jadi dalam sistem kerajaan pun juga ada nilai-nilai demokrasi ketika itu. Seperti misalnya pada abad Yunani kuno itu kan juga demokrasi. Sehingga bahkan Aristoteles mengatakan, oh itu demokrasi langsung. Tetapi saya melihat demokrasi ketika itu tidak bisa dikatakan langsung. Karena kalau demokrasi langsung itu melibatkan seluruh bagian-bagian dalam masyarakat. Ternyata pada waktu itu kan harus ketika berlangsungnya demokrasi dan ketika itu dikenal dengan deliberation demokrasi lah, demokrasi permusyawaratan. Karena melibatkan seluruh rakyat, jadi tidak perwakilan. Tetapi ternyata di sana itu ada batasannya, tidak semua orang bisa masuk ke ruangan itu. Nah itulah, maka demokrasi langsung itu saya katakan bisa dikatakan tidak ada. Ya, karena persyaratan tadi yang boleh masuk ke dalam ruang permusyawaratan itu anak-anak, orang tua tidak boleh masuk. Maka pernyataan Aristoteles itu saya katakan tidak bisa dikatakan sebagai demokrasi langsung. Nah, daya bedanya yang ya Bu, keterlibatan masyarakat ya, terlibatan masyarakat itu dalam menentukan masa depan negaranya gitu ya. Betul. Jadi itu lebih kepada demokrasi tidak langsung ya. Perwakilan. Kayak Indonesia dengan pemilu yang per 5 tahun itu juga demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung, meskipun kita sering mendengarkan ketika awal reformasi Pak itu mengatakan bahwa demokrasi kita ini adalah sudah demokrasi langsung. Tapi kan tidak bisa dikatakan itu. Bahkan pencetus demokrasi Abraham Lincoln itu kan mengatakan for the people, from the people, by the people. Itu kalau kita katakan dari rakyat, makna dari rakyat itu sebenarnya rakyat itu ada kebebasan untuk menentukan pilihan toh Pak. Tapi kan pilihan kita sudah ditentukan oleh partai politik kan. Calon perwakilan kita juga sudah ditentukan oleh partai politik. Jadi istilahnya kasaran itu istilah independennya tidak ada. Dalam sistem demokrasi ini ya Bu ya, rakyat jane kudu cerdas ya. Ya, itu. untuk bisa memilih itu loh Bu. Karena kan siapapun punya kesempatan untuk memimpin asal dia punya suara banyak toh Bu. Iya, betul. Namun ya, jadi demokrasi di Indonesia itu kalau dikatakan Pak Mufti tadi harus cerdas, tapi kan budaya kita ini kan budaya ikut-ikutan, demokrasi ikut-ikutan. Apa jenenge? Nah, nimbrang-nimbrung gitu ya? Grup yang gitu. Tinggal figurnya yang lagi ini begitu. Lagi ngehit lah. Ya, itu. Nah, ya itu Bu. Kok
orang nggak punya pengalaman apa untuk memimpin pemerintahan, misal artis lah, tahu-tahu kemudian jadi wali kota, jadi jadi bupati gitu. Jadi dalam demokrasi Indonesia itu lebih kepada orang mencari yang ngetop, ngetop ya. Ya, tidak yang ngepop. Nah, itu. Jadi hanya cari dia terkenal gitu. Biasanya kan begitu, dan bangsa kita sangat yang kayak gitu. Nah, makanya para partai politik pun kalau dikatakan itu ada kader di situ, kader itu harapan tipis untuk menduduki jabatan-jabatan. Karena tidak kondang tadi tuh. tidak ngetop tadi. Nah, kan jualannya partai politik di situ, Pak. Di situ, nah, karena kalau semakin banyak partai politik itu duduk di dalam birokrasi, maka semakin banyak pula perolehan dari income partai. Terus kesempatan untuk melanggengkan kepemimpinan tetap ada ya. Iya, jadi melalui orang yang ngetop itulah mereka bisa hidup partai politik itu. Nah, itu Pak. Terus ini Bu, kan ada ya dengar-dengar lah ada demokrasi transendental, ada liberal, apa Bu yang yang membedakan itu? Apa itu memang demokrasi ala Indonesia? Gimana? Kalau kita mengenal itu demokrasi Barat lah, demokrasi Barat lah. Ya, kemudian dipopuliskan dengan istilah liberal gitu kan. Jadi kalau demokrasi Barat itu kan orang banyak para pemikir atau ini tuh kiblatnya itu kan ke Abraham Lincoln. Nah, itu kan hanya membatasi bahwa ada hak rakyat di situ. Cuma pokoknya hak rakyat itu segala-galanya. Ya, begitu. Cuma membedakannya dengan transendental bahwa rakyat itu melupakan hak-hak itu sebenarnya diturunkan dari siapa. Itu. Jadi bedanya dengan transendental itu bahwa hak-hak itu kan ada yang lebih berhak, yang menurunkannya hak itu. Maka dari itulah manusia itu diturunkan di dunia ini kan ada yang mengatakan sebagai khalifah. Nah, tugasnya apa? Itu maka dalam jadi ada kesadaran apa istilahnya, kesadaran ilahiyah apa kesadaran itu jadi ada nilai-nilai ilahiyahnya. Jadi tidak sekedar hak, tetapi di situ ada nilai-nilai. Berarti itu baik ketika rakyat itu mau memilih ataupun itu juga mau dipilih mau memilih tentu ada parameter yang prosedurnya. Kira-kira dia dengan Tuhan itu baik apa enggak begitu. Artinya amanah tadi. Amanah amanah apa tidak, jujur apa tidak, tentu itu jadi yang tolak ukur ya. Yang sering dilupakan amanah. ya. Walaupun transendentalnya bisa dilihat ketika seseorang akan menjabat satu jabatan itu diangkat sumpah. Sumpah itu kepada Allah. Janji itu kepada bukan hanya kepada sesama. Maka dalam Islam itu kan bagaimana kita akan menjadikan baik itu ada hablum minallah, ada hablum minannas. Berarti tanggung jawab pemimpin dalam demokrasi transendental itu dua ya. Itu tanggung jawabnya kepada Allah dan juga kepada yang dipimpin. Bisa ngapusi rakyat, karena loh sing ora iso diapusi gitu ya. Istilahnya kan betul Bu. Betul Pak Mufti. Berarti harapannya dengan ada keyakinan transendental itu kemudian baik yang memilih maupun yang dipilih ada tanggung jawab secara moral gitu tinggi ya. Jadi ketika milih misal karena money politik harusnya juga kalau demokrasi transendental jangan ya. Betul. Milih kilo. Kan money politik kan ada ya Bu ya. Betul. Dan kekhawatiran kita kan memang yang diunggulkan demokrasi itu kan kebebasan ya Bu. Pendapat, mengkritik dan lain sebagainya tuh ya. Kira-kira kalau di Indonesia Bu yang kemudian ada yang mengatakan demokrasinya dikendalikan sama pemodal nih, gimana tuh nanti Bu? Gini Bu Mega, jadi ada kekhawatiran nih tentang demokrasi yang bebas nanti jadi anarkis nih. Gimana tuh? Betul. Nah, jadi memang ketika pesta demokrasi, nah itu kan namanya pesta Pak. 2024 loh Bu. Ya, ini kan sudah menjelang ini kan. Ini dan pun juga di 2022, 2023 ini sudah mulai panas. Sudah mulai hangat. Betul. Nah, oleh karena itu ketika demokrasi itu berlangsung, tadi kalau dikatakan ini bagaimana supaya tidak anarkis, gitu kan? Nah, Pak Mufti tadi juga sudah menyampaikan pemilih itu harus cerdas. Nah,
Maka dari itu, ini adalah fungsi partai politik. Jadi partai politik itu harus memberikan pendidikan demokrasi kepada pemilihnya itu dengan baik. Tapi itulah, jadi kembali lagi partai politik itu kan yang dikejar menang dan kalah. Nah itu jadi pendidikan politiknya menjadi tidak baik dalam pemilih tadi. Tapi nyatanya kadang kalau partai politik itu datangnya kalau pas itu, Bu. Kalau pas mau pemilu, kalau habis pemilu ditinggal. Nah, gimana? Kan masuk pada kantor partai itu. Iya. Oke, tentang Bu tadi pendidikan politik. Pentingnya pendidikan politik, terutama kesadaran masyarakat untuk memilih itu. Jadi ini sebenarnya yang mempunyai peran besar itu saya katakan tadi adalah partai politik. Nah, kalau di Jerman itu kantor partai itu harus buka, Pak. Sepanjang masa. Jadi open house. Tapi kalau di negara kita itu ya seperti Pak Mufti sampaikan, itu baru buka kalau ada mau pemilu. Itu baru rame. Tapi kalau nggak rame, kita lihat saja, kita kalau jalan di sekitar jalan itu partai X sepi, tutup, nggak ada yang datang. Bahkan kalau kita lihat ada kantor partai yang di situ perempatan rame, tapi kantornya sepi. Jadi kalau untuk Bu ya, untuk pendidikan politik agar kemudian demokrasinya disehatkan, mungkin partai politik itu membuka tadi pintu itu, kemudian masyarakat kalau mau menyalurkan ya silahkan datang langsung gitu ya, ke partai. Kami punya harapan ini, kebijakan itu gitu ya. Jadi jangan hanya ketika kampanye saja. Iya, dia datang sambil bawa bingkisan itu aja, sambil pesen besok ya. Iya, bahkan kepiawaian partai politik itu bisa dibangun dari kantor loh, Pak. Jadi kalau di Jerman itu wong paduwe AKDRT itu larinya ke kantor partai, Pak. Sehingga penanganannya masyarakat cepat. Jadi kalau kita kan enggak, sudah jadi jalan-jalan, istilahnya mengunjungi, sudah jadi wakil. Nah itu baru, itu pun dia tidak sehelo sepenuhnya, dia hanya lebih kepada wis udah begini, udah berjalan, udah begini, ya itu aja. Tapi belusukannya pencitraan. Ya, itu lebih kepada pencitraan tadi, ya itu. Mungkin seperti apa yang tadi Bu Mega tadi katakan, bahwa yang penting top tadi, maka kan butuh pencitraan. Nah, berarti Bu, untuk pendidikan politik media juga punya fungsi yang tapi penting ya. Media sendiri kadang-kadang seperti misalnya pengukuran kekuatan politik. Survei. Itu kan dari mana ngukurnya? Nah, itu kan tidak ada. Kalau balik ke pendidikan politik, Bu, tadi peranan media untuk melakukan pendidikan politik. Ya, misal media televisi, sosial media dan sebagainya. Gimana, Bu? Kalau misalnya saya lihat media televisi, itu ketika biasanya hanya terselenggara ketika akan pemilu, misalnya dengar pendapat. Nah, dan sebenarnya itu yang paling penting, penguasaan keilmuan ketika akan membeberkan terkait dengan pembelajaran politik itu siapa itu yang pembawa acara, announcernya itu yang harus memegang kunci dalam penyampaiannya. Kadang-kadang si orang yang ditanya itu baru bicara sedikit sudah di-cut, gini. Nah, itu kan tidak tuntas. Itu mengakibatkan pendidikan politik kepada masyarakat itu menjadi tidak tuntas, hanya sepotong gitu, Pak. Yaitu sehingga masyarakat hanya melihat itu yang ngetop, itu yang begini, ini yang begini. Padahal kalau itu dikumpas tuntas ya itu bagus. Hanya saja yang namanya media itu kan mengejar tayang itu ngejar rating. Itu harga jualnya di situ, Pak. Itu jadinya antara pendidikan politik dengan bisnis berjalan bersama, itu lebih bisnisnya akhirnya. Gitu. Mungkin itu, Bu, yang membedakan sistem otoriter. Sistem otoriter kan kayaknya kan tidak perlu rakyat cerdas ya. Karena yang penting kan manut, Bu, ya. Kalau demokrasi malah mutlak, Bu, ya, rakyat harus pinter gitu agar tidak salah pilih. Misalnya orang kapusan. Nah, nyatanya pokokan kapusan, Pak. Karena kita lihat saja sekarang yang dulu begini-begini sekarang udah kayak Teletubbies berpelukan gitu. Nah, itulah politik itu memang tidak bisa kita tebak di sebaliknya itu. Maka dari itu iya atau tidaknya
Kalau di dalam politik itu menjadi ngambang. Ngambang ya. Tidak jelas. Dan mungkin HTN lah yang HTN yang menerapkan apa namanya aturan-aturannya, dasar-dasarnya biar tidak ngambang kan gitu. Ada undang-undang pemilu, undang-undang tentang yang lain ya kan. Iya betul. Aturan pun sudah dibuat, tetapi ketika berhadapan dengan kepentingan Pak Mufti, nah itu akan banyak kalahnya. Diimplementasinya masih bisa disiasati. Iya. Seperti misalnya, kan orang ribut nih terkait dengan masa jabatan presiden. Tambah atau enggak, atau 10 tahun sekali, dan sebagainya. Kalau saya itu, ini mungkin agak aneh, agak nyeleneh pendapat saya ini. Kalaupun, kan itu harus merubah dulu undang-undang dasar, mengatakan demikian. Kalau mau 3 periode. Ini kan menunjukkan hukum dengan politik itu lebih kuat hukum atau politiknya. Kita kembali ke sejarah. Berarti ibu melihat ini sebagai kayak semacam peperangan. Iya, kembali kepada sejarah dulu Pak. Iya. Tanpa merubah undang-undang dasar, Soekarno itu seumur hidup loh. Nah, artinya di sini yang penting politiknya kuat. Soeharto, meskipun dia konsep 5 tahunan dalam undang-undang dasar itu diikuti, tapi kan dia bisa terus-menerus. Sampai hampir 7 kali periode. Dan ketentuan undang-undang dasar kan mengatakan presiden, wakil presiden dipilih oleh MPR kan? Itu 6 ayat 2. Hanya 1 presiden yang dipilih oleh MPR. Itu Pak Abdurrahman Wahid. Nih, itu dipilih dia. Dan bukti dia dipilih karena ada calon yang lain. Kalau Pak Harto kan tidak. Sendirian. Padahal itu judulnya dipilih loh. Dipilih. Nah, itulah yang saya katakan tadi, antara politik dengan hukum ketika dihadapkan bagaimana demokrasi. Nah, maka politik itu atau kekuasaan itu lebih maju. Maka presiden sekarang ini kalau ingin 3 kali, 4 kali tanpa harus melalui perubahan, bisa nggak itu memungkinkan? Bisa, asal politiknya kuat. Nah, kalau politiknya nggak kuat, nggak bisa. Nah, demokrasi kan memberikan peluang lah ya kepada siapapun masyarakat tanpa ada kasta-kasta tetap bisa dia menjadi pemimpin. Memberikan peluang itu Ibu ya. Iya, sebenarnya dalam sistem kerajaan pun itu demokrasi itu ada. Iya kayak di Malaysia ya. Di Malaysia kan Perdana Menterinya dipilih lewat pemilu. Itu yang di Pertuan Agungkan kan diganti. Bisa digilirkan. Artinya giliran dari raja-raja. Jadi itulah pergeseran ketika pada abad dulu dengan abad sekarang terkait dengan pemerintahan kerajaan tadi. Itu begitu Pak. Nah, balik lagi mungkin yang yang transendental. Apa tanggung jawab pemimpin ketika saat kemudian kita sama-sama bersepakat nih, demokrasi kita demokrasi yang bertuhan, yang membedakan. Maka dari itu ketika seseorang itu sudah dipilih ya Pak, kembali lagi bahwa kita ini sebagai makhluk Tuhan. Kita ini khalifah, meskipun orang menepis ya kok khalifah begitu. Nah, tapi sebenarnya pemimpin itu adalah sebagai kalau saya mengatakan wakil Tuhan, takutnya nanti bergeser. Bahkan sekarang kan ada namanya itu suara rakyat, suara Tuhan. Itu tidak benar itu Pak. Jadi kalau nanti saya katakan pemimpin itu wakil Tuhan, saya takutnya nanti pemimpin itu menuhankan dirinya. Karena nah itu loh yang bergesernya kan begitu ya. Nah itu jadi akhirnya kan mendewakan dirinya. Itu yang saya khawatirkan di situ. Sehingga bagaimana sebenarnya pemimpin yang baik itu jadi tidak hanya menurut aturan saja lah, rahmatahnya aja lah. Di situ ada dulmatahnya, kebijakan, bijaksana. Maka di dalam Undang-Undang Dasar kali ini itu kan Pancasila, bahwa di situ kan sila keempat. Nah, bijaksana itu sangat individualistik. Kematangan kebijaksanaan itulah transendentalnya Pak. Jadi kan dikatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah, hikmat itu termasuk transendentalnya Pak. Hikmat kebijaksanaan. Nah, sekarang kan tidak hikmat Pak. Pokoknya yang penting menang. Tapi amanah tadi
Maka kan saya katakan manusia itu di dunia sebenarnya ada satu hal di antara tiga itu, yaitu amanah tadi. Amanah itu. Ya, itu amanah itu memang sulit Pak untuk diterapkan kepada manusia jika manusia itu tidak mencoba menerapkannya. Dan dalam demokrasi itu Bu ya, mungkin kan antar lembaga itu saling mengontrol ya. Ya. Iya kan? Iya betul. Artinya tidak ada lembaga yang tidak bisa dikontrol. Tidak bisa. Maka dari itu kan sistem kita ini kan tidak ya separation of power ada, pemisahan ada, orangnya yang dipisah. Tapi ketika dijalankan menjadi distribution of power. Misal presiden kan diawasi sama DPR. Kalau kita gambarkan itu nanti antara eksekutif, legislatif, yudikatif itu membangun sistem. Jadi di situ dia ada satu ketika dia ketemu di satu titik. Ya ada eksekutif di situ, ada yudikatif dia, ada legislatif di situ, masuk di situ. Seperti misalnya seorang presiden akan diberhentikan. Kan kalau dulu cukup eksekutif, legislatif, selesai. Kan diawasi, kemudian memorandum 1, memorandum 2, udah berhenti dia. Tapi sekarang kan tidak. Presiden ini masih punya nafas untuk bisa melanjutkan. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Ya. Presiden sekarang nggak usah khawatir. Nah, cuma kembali lagi Pak Mufti. Nah, hati nurani yang di MK ini bagaimana? Jadi kalau sekarang larinya begitu, misal ada semacam ketidakpercayaan DPR atau pengawasan tadi, presiden mau di-impeach itu harus lari dulu ke itu ya. Dibuktikan dulu apa sih masalahnya. Jadi gitu kan nanti si DPR kan lapor ke MPR nih. Nah, ini nih dia udah melanggar. Kalau dulu DPR lapor langsung tidak langsung dulu Pak. Jadi melalui proses tadi memorandum 1, memorandum 2, sidang istimewa. Sekarang kan tidak ada lembaga peradilan yudikatif itu si MK tadi. Maka MK tadi pun sebenarnya tidak kuat Pak. Kok bisa tidak kuat? Loh, karena setelah kan dia hanya memberikan pertimbangan. Oh iya. Misal pertimbangannya negatif, bisa positif dia melanggar misalnya gitu. Misalnya, oh ya benar dia melanggar. Sampai ke MPR kan dikembalikan lagi. Oh, balik lagi ke MPR. Nah, nanti MPR itu kan akan bermusyawarah. Nah, tergantung nanti di sini. Nah, kalau saya usulnya itu tidak hanya MK, Pak. Tapi termasuk MA. Karena kan MK ini kan peradilan politik. Nah, kalau sudah menyangkut dia itu korupsi atau pelanggaran-pelanggaran hukum, kan itu Mahkamah Agung. Tapi sementara ini kan MK saja. Nah, maka pertimbangan karena mungkin hanya dianggapnya melanggar konstitusi aja. Itu. Maka dari itu kalau saya ya Mahkamah Agung harus masuk. Harus masuk ya. Ya, karena untuk pertimbangan-pertimbangan terkait dengan hukum positifnya yang tapi bisa jadi gini ya Bu ya, misal DPR, MPR sepakat nih mau mengimpeach ya. Kemudian ada kesalahannya dimajukan ke MK, begitu MK lari lagi ke MPR, ternyata konfigurasinya berubah, bisa ya Bu ya? Bisa. Di lobby-lobby kan bisa berubah. Ya, bisa jadi. Jadi kalau MPR-nya mengatakan dia bersalah nih, terus dikirim ke MK, MK mengatakan bersalah nih, tapi balik lagi ke situ, terjadi konfigurasi politik di situ, berubah. Bisa berubah. Bisa jadi di-impeach kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Dengan berbagai macam pertimbangan politik ya, itulah, maka dari itulah saya katakan kalau Pak Mufti bilang, ini tugasnya hukum tata negara nih, aturannya saja sudah dibuat sedemikian rupa, begitu sudah masuk ke politik mentah Pak. Iya. Yang terakhir mungkin ini Bu, keterlibatan kemudian orang bilang oligarki ya dalam sistem demokrasi yang akhirnya kemudian kan hampir semuanya dikendalikan oleh pemodal besar ya. Kalau menurut Ibu gimana tuh Bu? Cara kita ya boleh dikata menghindari apa gimana itu? Ya. Kalau saya demokrasi kita kan mahal banget tuh. Betul. Ini saya agak ekstrim mungkin ya Pak Mufti, mungkin nanti banyak orang yang ini. Saya pengen kembali kepada masa lampau. Jangan para pemodal, tapi militer. Kenapa kok militer toh? Karena kan negara militer gimana maksudnya? Nah, militeris toh dulu kita. Iya toh. Karena bangsa ini kan beragam Pak, plural. Maka untuk lebih tegasnya dalam pengaturan itu mungkin militer perlu masuk di dalamnya. Ketika pemilu. Iya, ya calon dari militer itu masuk lagi atau bagaimana kan?
memang kalau dikatakan ini nanti seperti masa lampau kan itu. Nah, tapi kalau pemodal yang masuk itulah akhirnya kan harus balik, korupsi akan terjadi nggak? Iya. Pasti. Karena mahalnya jabatan tadi seperti Pak Musi sampaikan. Sedangkan yang mau jabat tidak punya modal. Nah, itu. Dan dia harus kembalikan modal kan Pak? Iya. Nah, maka dari itulah tidak kecil kemungkinan jabatan itu tidak korup. Ini mulai dari loh Bu, yang paling rendah loh Bu. Iya. Di sini mulai dari yang rendah itu udah mulai pada main kan? Iya. Si pemodal itu karena dia ingin menyelamatkan usaha kekayaan dan sebagainya. Pasti Pak, itu akan terjadi karena ketika dia akan meraih kekuasaan itu kan tidak murah. Iya. Mahal. Utang loh Bu kadang. Iya. Maka dari itu nanti habis pemilu itu banyak habis-habisan stres. Nah, itu ada Pak. Iya. Itu ada Pak. Itu banyak sekali yang terjadi itu. Jadi ada juga ya Bu sisi tidak baiknya ketika demokrasi sudah dikendalikan sama uang itu ya. Tidak. Maka dulu kalau secara teori masih ingat ya Pak Mufi, negara itu kalau dipimpin oleh seorang aristokrat, orang kaya, terpandang, itu nggak bakal korup ya Pak. Malah justru negaranya akan menjadi lebih kaya. Tapi kan ini kenyataannya tidak. Maka bergeser toh. Nah, jadi ketika orang itu sudah kaya, nggak mungkin toh dia akan memperkaya dirinya lagi. Dia cukuplah dengan kekayaannya. Tapi dalam kita teorinya begitu ya kalau orang kaya gitu. Tapi ketika dipraktekkan, kenapa demikian? Karena manusia itu punya nafsu Pak. Berarti itu tadi Bu, mungkin nilai transendentalnya yang harus masuk lebih besar itu. Iya, itu makanya. Biar dia merasa cukup. Itulah. Jadi artinya ketika kita sudah merasa kaya, toh nyatanya juga tidak cukup. Nah itulah makanya kembali lagi transendentalnya tadi, inilah yang membedakan kita ini dengan makhluk hidup lain, bahwa kita ini punya hati nurani. Nah dengan hati nurani itulah bisa mengendalikan hawa nafsu tadi. Yang itu semua dimiliki ya sama pemimpin-pemimpin sebenarnya dalam sistem demokrasi yang tetap sebenarnya itu mereka memiliki itu. Cuma tinggal bagaimana kesadaran atas kepemilikan terkait dengan hati nurani tadi. Itu kembali lagi lah ke situ tuntutannya ke situ ya. Iya Pak. Oke Sobat OTT semuanya, menarik kan obrolan tentang sistem demokrasi transendental. Nah mungkin kita akan jumpa lagi dalam episode yang lain bersama Bu Megawati, Dekan FHUAD dan juga dosen hukum tata negara. Untuk Sobat OTT semuanya, jangan lupa like, subscribe, share untuk program ini agar kita bisa menghadirkan yang bagus-bagus dan lebih manfaat lagi untuk kita semuanya. Oke, saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.